Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Dua kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. Menurut Kotker dalam The American Marketing Association, sebagaimana dikutip Nugroho Setiadi, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari hal tersebut terdapat 3 ide penting yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, perilaku konsumen adalah dinamis. Yang kedua, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar. Yang terakhir, ada melibatkan pertukaran. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan masalah keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pembelian. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan pembelian konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka beli, serta mengapa mereka membeli. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor tersebut, yang pertama ialah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Nah, kultur adalah penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Yang kedua, ada faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen tersebut. Nah, kelompok ini sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, sehingga pemasar harus sangat memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun strategi pemasarannya. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. Yang keempat, ada faktor psikologis. Nah, seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, ataupun kebutuhan untuk diterima di lingkungan sekitar. Sedangkan faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan diri dan sikap. Alasan memilih teori perilaku konsumen ini menurut saya sangat penting memahami perilaku konsumen dan mengenal kegiatan-kegiatan individu yang terlibat dalam mendapatkan serta menggunakan barang atau jasa yang termasuk di dalamnya dalam proses pengambilan keputusan.